يسالم من قرب السالم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan, sehat walafiat tentunya di masa-masa sulit atau masa-masa pandemi seperti ini. Marilah kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern, yang tentunya zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai pencegahan bahaya radikalisme. Pencegahan bahaya radikalisme. Seperti yang kita tahu semua, radikalisme ini, tindakan radikalisme ini sekarang sudah banyak yang terpapar, bukan hanya orang tua yang terpapar, tapi juga sudah masuk ke kalangan-kalangan atau di wilayah-wilayah sekolah. Jadi banyak murid-murid. Ini ada data yang menunjukkan bahwa 48,9% siswa di Jabodetabek itu menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikal. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita semua. Sebelumnya kita kan belum tahu nih apa itu radikalisme gitu, dari kata radikal dan lain-lain. Marilah kita bahas mulai dari awal ya. Radikalisme. Nah, radikalisme itu dari kata radikal. Radikal itu artinya sama sekali atau besar-besaran, menyeluruh, keras, kokoh, maju dan tajam dalam berpikir. Untuk radikal ini sebenarnya ketika tidak disisipkan kata isme ini masih belum terlihat kekerasannya gitu, tindakan kekerasan. Ada radikalis itu orang yang punya paham radikalisme. Nah, selanjutnya adalah radikalisme. Radikalisme itu paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan atau pembangunan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Nah, radikalisme ini paham yang memang dia bertujuan untuk mengubah ideologi kenegaraan. Misalnya kita tahu ideologi kita itu adalah Pancasila, itu mau diubah. Lalu ada juga bahasanya adalah terorisme. Nah, terorisme ini dekat dengan paham radikalisme. Jadi, ujung-ujungnya terorisme itu tindakan yang menggunakan kekerasan, dan menimbulkan ketakutan untuk mencapai tujuan politik tertentu tentunya. Tuh. Lalu ada beberapa jenis radikal ya. Ada radikal gagasan. Radikal gagasan itu mulai dari gagasannya ya, atau pemikiran atau argumen atau pemikirannya secara radikal. Ada radikal yang milisi itu yang memang sudah bentuknya terlibat dalam konflik komunal. Lalu ada radikal separatis, ini yang mengusung misi-misi separatis. Misalnya dulu ada gerakan Aceh Merdeka, terus sekarang itu ada OPM. OPM itu Organisasi Papua Merdeka kalau tidak salah, itu radikal. Lalu ada radikal teroris, yang kita sama-sama tahu radikal teroris itu. Nah, selanjutnya pentahapan radikalisasi ini untuk orang bisa terpapar radikalisme ini itu ada tahapan-tahapannya. Di sini dijelaskan yang pertama itu ada pra-radikalisasi. Nah, pra-radikalisasi itu
kehidupan sebelum terjadi radikalisasi. Bagaimana seseorang itu. Lalu biasanya orang yang terpapar radikalisme ini, orang yang kita kan sering lihat ya di televisi, yang sebenarnya ketika dia terpapar itu dia orangnya pendiam, biasanya ya pendiam, terus jarang bergaul di wilayah sekitar, biasanya seperti itu. Lalu yang kedua itu identifikasi diri. Identifikasi diri itu misalnya ini individu mulai mengidentifikasi diri ke arah radikal, mulai dari radikal gagasan misalnya, pemahamannya gitu yang berbeda, kekiri-kirian lah bahasanya seperti itu. Lalu yang ketiga indoktrinisasi. Indoktrinisasi itu udah mulai terjadi doktrin dari luar, atau doktrin itu pencucian otak lah gitu. Jadi dimasukkanlah paham-paham radikalisme, paham-paham kekirian ini kepada si orang tersebut gitu. Itu proses indoktrinisasi. Lalu setelah itu ada proses jihadisasi. Jihadisasi itu ketika proses doktrinnya sudah seseorang itu sudah terdoktrin gitu, akhirnya si orang ini berpikiran untuk jihad. Nanti juga bakal kita bahas jihad yang sebenarnya seperti apa sih. Ini jihadisasi ini mulai mengambil tindakan atas keyakinannya. Jadi mengambil tindakan atas keyakinannya. Lalu tujuan atau motif radikalisme itu apa sih kira-kira? Yang ujung-ujungnya adalah berkiblat pada jihad agama biasanya. Nah, yang pertama itu ingin mengganti ideologi negara. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, biasanya orang radikalisme ini ingin mengganti atau kelompok radikalisme ini ingin mengganti ideologi negara. Kita tahu ideologi negara kita adalah Pancasila. Nah, ini ada beberapa kelompok. Dulu ada yang namanya NII. Kalau kalian tahu semua itu Negara Islam Indonesia. Itu luar biasa terkenal dulu. Banyak orang yang terkena doktrinisasi atau pencucian otak sehingga dia meyakini bergabung dengan NII ini, dan akhirnya ada beberapa yang akhirnya sampai ke tahap jihad, mau bunuh diri misalnya ujung-ujungnya gitu, karena dia merasa bahwa jihad yang paling benar adalah yang seperti itu. Nah, itu adalah salah gitu ya. Tujuannya apa? Ingin mengganti Pancasila menjadi negara Islam. Itu negara Islam Indonesia. Kita tahu bahwa Pancasila adalah ideologi yang final gitu. Ini bisa diubah-ubah. Jadi biasanya orang-orang radikalisme ini, orang-orang yang jiwa nasionalismenya itu kurang gitu ya. Lalu yang kedua itu ada memaksakan suatu model kebenaran agama terhadap sesuatu yang berbeda. Misal memaksakan kebenaran agama gitu. Misalnya kita tahu juga kan kalau di Indonesia ini kan beragam suku, beragam budaya, ras dan agama gitu. Kita mesti toleransi atas semua itu. Nah, tapi orang-orang yang radikalisme ini tidak bisa menerima itu. Dia hanya menerima ajarannya. Kalau misalnya banyak yang Islam, oknum ya, bukan Islamnya tapi oknum yang mengatasnamakan Islam, yang katanya ini sesuai dengan ajaran agama Islam, jadi dia tidak menerima sesuatu walaupun itu baik, tapi tidak di luar ajaran Islam misalnya. Menurut dia ya, dia menolak itu. Lalu yang ketiga, menimbulkan rasa takut yang luar biasa dan berakibat kerugian yang tidak terhingga. Nah, ini biasanya terjadi. Yang keempat, melakukan aksi kekerasan terhadap orang, benda, fasilitas, terus fasilitas negara, terus dia dengan membabi buta dan menyeramkan gitu ya, melakukan teror istilahnya. Itu adalah motif dari radikalisme. Selanjutnya itu peta kerawanan radikalisme. Nah, misalnya di mana saja sih kira-kira radikalisme itu bisa muncul? Di sini dituliskan yang pertama itu adalah ada pondok pesantren atau di pondok pesantren yang mendukung perjuangan jihad versi terorisme ya, perjuangan jihad versi terorisme.
Jadi menurut teroris itu jihad itu apa sih? Nanti akan dijelaskan juga gitu. Karena jihad versi Al-Quran tidak seperti itu sebenarnya ya. Yang kedua, pemukiman padat heterogen atau kontrakan, penginapan. Nah, ini pemukiman padat, misalnya orang-orang yang banyak, bukan orang pribumi banyak masuk. Pemukiman padat, biasanya di Jakarta tuh banyak. Terus kontrakan-kontrakan. Makanya kita mesti waspada ketika ada orang baru datang. Bukan dalam hal kita sujud ya, tapi kita mesti cari tahu apa tujuannya mereka atau orang itu datang untuk misalnya mengontrak di wilayah sekitar kalian gitu. Mesti kita waspadai gitu. Karena banyaknya terjadi seperti itu. Terus selanjutnya ada ormas-ormas yang visi-misinya radikal dan berseberangan dengan pemerintah. Nah, ini ormas-ormas ini juga ada beberapa ormas yang memang bahasa saya adalah apa sih, kekerasan agama tanpa agama gitu. Maksudnya begini, atau niatnya sih ingin menasehati sesuatu gitu, tapi dengan cara kekerasan. Sedangkan kekerasan itu dilarang sama Islam gitu kan. Islam melarang kekerasan. Lalu selanjutnya adalah pemukiman warga tokoh agama radikal. Selanjutnya adalah masyarakat kehidupan ekonomi rendah dan terperinci. Misalnya banyak yang memang lahir di masyarakat ekonomi rendah karena dia tadi ada motif materi juga gitu ya, ekonomi gitu, karena dia diiming-imingi suatu hal akhirnya dia juga terpapar radikalisme. Oke. Nah, selanjutnya modus rekrutmen atau penyebaran radikalisme itu bagaimana sih? Atau lewat apa sih biasanya radikalisme itu bisa menyebar? Yang pertama itu sekarang yang lagi marak itu lewat media sosial. Nah, jadi kalian harus hati-hati dalam menyaring informasi yang ada di media sosial. Karena di media sosial itu sudah banyak informasi bertebaran gitu ya, yang kita belum tahu kebenarannya. Kayak bahasanya ada bahasa berita yang hoax misalnya, ini berita yang mengandung radikalisme gitu, yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu kita mesti pintar-pintar untuk menyaring informasi itu gitu, karena di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain itu sudah banyak dimasuki paham-paham radikalisme juga termasuk. Yang kedua itu ada pendekatan secara ekonomi atau iming-iming materi tadi. Ini materi atau uang, ini materi atau uang, padahal dia ingin menyelundupkan atau memasukkan paham radikalisme itu di dalam pikiran mungkin nanti orang-orang yang akan dituju atau sasarannya gitu ya. Selanjutnya ajakan untuk menjadi relawan ke luar negeri. Nah, kita tahu ya ada yang namanya ISIS gitu ya, Islamic State, Irak, Suriah kalau tidak salah ya. Itu banyak juga yang ISIS itu orang-orang Indonesia akhirnya pergi ke sana untuk masuk ISIS gitu. Sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mendoktrinnya gitu ya. Lalu ada berangkat ke luar negeri via biro perjalanan. Oke, kita lihat ya. Oke. Selanjutnya misalnya tadi kita membahas mengenai jihad. Jihad versi terorisme itu selalu selalu identik dengan kekerasan, melakukan kekerasan, mengorbankan nyawa gitu. Karena dia melihat bahasa Al-Quran, katanya ya, di Al-Quran itu ada kata anfus. Dalam Al-Quran itu ada kata anfus. Anfus itu artinya adalah, menurut dia ya, artinya adalah nyawa. Padahal kalau kita telaah kalau kita tafsir lebih dalam, kata
nafs atau nafs itu yang artinya adalah jiwa, gitu. Bukan nyawa, jiwa ya, jiwa. Jadi kita berjihad bukan untuk berjihad nyawa gitu, kita mau mengorbankan nyawa kita demi agama, bukan hanya itu gitu. Itu adalah jalan terakhir. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa berjihad dengan jiwa. Misal, jiwa itu adalah totalitas manusia ya, totalitas manusia. Kita tidak punya waktu, kita bisa berjihad dengan waktu. Kita tidak punya waktu, kita bisa berjihad dengan misalnya materi atau uang, karena kita tidak punya waktu. Atau kita tidak punya materi, tapi kita punya waktu, kita bisa berjihad dengan waktu. Itu yang disebut dengan jihad, dengan jiwa gitu ya. Tidak dengan nyawa atau dengan angkat senjata atau peperangan, apalagi melakukan bom bunuh diri yang akhirnya mengorbankan kaum kita juga gitu, kaum Islam. Jadi Islam tidak mengajarkan kekerasan seperti itu. Itu jihad versi terorisme tadi. Terus juga kita juga mesti tahu kata jihad itu berasal dari kata apa gitu. Jihad itu kan asal katanya adalah juhud, yang artinya adalah daya. Juhud itu artinya daya. Jadi kita mengorbankan daya kita untuk sesuatu yang baik tentunya ya. Kita mengorbankan daya untuk sesuatu yang baik. Nah, daya ini juga kan ada bermacam-macam. Yang pertama ada daya pikir. Bagaimana kita bisa mengorbankan pemikiran yang baik kita untuk Islam misalnya, kalau kita melihat agama ya. Bagaimana kita mengorbankan pikiran kita untuk Islam. Yang kedua, ada jihad fisik, atau daya fisik. Kita mengorbankan daya fisik itu, mengorbankan tenaga kita itu untuk misalnya dengan cara bekerja, dengan cara bekerja itu adalah untuk menghidupi keluarga gitu. Itu termasuk jihad yang baik gitu. Mengorbankan fisik. Kalau kalian gitu sebagai murid atau sebagai siswa, bagaimana Pak? Saya harus berjihad dengan cara belajar, daya pikir, menggunakan daya pikir dengan cara belajar itu kalian sudah termasuk jihad. Jihad melakukan sesuatu yang baik. Jihad kan sebenarnya seperti itu. Lalu ada ini daya kalbu dan daya hidup. Ini macam-macam jihad atau yang asal katanya juhud atau daya. Gitu. Sampai kapan Pak saya harus berjihad? Sampai kamu tidak mampu lagi, atau sampai kamu dibebaskan dengan beban jasmani, atau dalam tanda kutip adalah sampai kamu meninggal, atau yang kedua sampai cita-citamu tercapai. Bisa, zaman dulu kan kalau disebut dengan jihad, itu zaman dulu itu ketika kita sebelum merdeka, penjajah itu masuk ke kita gitu ya, Belanda, Jepang gitu ya, masuk ke kita dan kita mengorbankan jiwa raga kita untuk merdeka karena kita tidak mau selalu ditindas ya ketika zaman penjajahan itu. Akhirnya kita mengorbankan seluruh daya dan tenaga kita untuk berjihad. Disebutnya berjihad untuk mencapai apa? Mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuannya apa? Sampai merdeka. Pokoknya ada bahasa dulu itu merdeka atau mati. Makanya zaman dulu para penjajah melabeli kita adalah kaum radikalis, kaum yang memang menentang. Tapi kita menentang sesuatu yang baik, menentang sesuatu ke arah yang lebih baik maksudnya, bukan menentang sesuatu kekerasan yang memang dampaknya lebih buruk dari yang diperkirakan, seperti itu. Ya, terus kira-kira penyebab utama radikalisme itu apa sih? Penyebab utama radikalisme itu adalah gimana kita bisa terpapar radikalisme. Penyebab utamanya apa? Kebodohan. Kalau kita bodoh, pasti kita gampang terpapar oleh radikalisme. Yang kedua, tidak mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi gitu ya. Terus yang ketiga, kita sering menafsirkan kalau kita dalam Islam ya, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu secara dangkal gitu, tidak ditafsirkan secara mendalam. Seperti tadi ada kata anfus yang artinya adalah
memegang nyawa padahal artinya jiwa. Menafsirkan hanya sebatas pemikiran yang dangkal gitu. Karena kan bahasa Al-Quran cukup tinggi gitu, dan kita harus tafsirkan dengan baik. Nah, ini yang terakhir ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari atau ya mencegah radikalisme. Yang pertama itu meningkatkan kepekaan diri. Meningkatkan kepekaan diri dimulai dari lingkungan keluarga, tetangga sampai lingkungan yang paling besar. Jadi kita mesti peka terhadap, misal pada lingkungan sekitar ketika ada orang baru tadi, kita mesti mewaspadai gerak-gerik dia, apakah dia mempunyai tujuan tertentu ketika datang ke wilayah kita. Yang kedua itu mewaspadai terhadap orang-orang yang katanya memperjuangkan Islam dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, katanya dia memperjuangkan Islam, ngomongnya menggebu-gebu, tapi diperjuangkan dengan cara yang tidak Islam, kekerasan agama tanpa agama, dulunya jihad, teroris akhirnya, gitu ya. Yang ketiga, kita tidak mudah terbujuk dengan iming-iming uang atau materi. Jangan terbujuk oleh iming-iming uang atau materi. Selanjutnya itu orang Islam dilarang mengikuti suatu pendapat yang tidak jelas salah benarnya. Jadi orang Islam dilarang mengikuti suatu pendapat yang tidak jelas salah atau benar. Terus yang selanjutnya mengaktifkan kembali sistem, misalnya keamanan gitu ya, sistem keamanan antar sesama gitu, kenyamanan antar sesama. Terus kita mesti melaporkan ketika memang menemukan atau suatu hal yang menurut kalian mencurigakan gitu. Mengenai misalnya saya sempat punya teman itu sempat diajak masuk ke NI ini gitu, tapi belum sempat diajak masuk NI, tapi sempat diajak bertemu gitu ya. Biasanya orang-orang yang punya modus radikalisme ini untuk mengungkapkan pahamnya itu dia diajak bertemu, dia mengajak berdebat mengenai Al-Quran, membacakan ayat-ayat gitu, lalu tafsir-tafsirnya secara benar. Pada akhirnya meyakini kita gitu, membuat kita yakin. Setelah kita yakin baru di situ terjadi doktrinisasi. Makanya kalau bisa ketika kita menemukan suatu guru juga kita bukannya jangan percaya 100%, tapi kita harus mempunyai banyak ilmu yang dari beberapa orang gitu. Bukan hanya mendapatkan ilmu dari satu orang saja, tapi dari beberapa orang. Kalau kalian punya guru agama misalnya, disarankan jangan punya satu, tapi juga punya banyak guru agama. Misal di rumah ada, nanti di sekolah ada, kalian bisa saling bertukar pikiran. Baik, demikianlah paparan singkat materi yang bisa Bapak sampaikan mengenai pencegahan bahaya radikalisme. Mudah-mudahan kita semua sebagai generasi yang pintar dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, gitu ya. Mudah-mudahan itu kita bisa selalu dalam jalan lurusnya, gitu ya, jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mudah-mudahan juga segala jalan yang kita lakukan diberkahi, gitu ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukup sekian. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.